神の名を持つ古代兵器ポセイドンがDalam episode sebelumnya, pertempuran antara bajak laut Roger dengan bajak laut Shirohige berlangsung selama 3 hari 3 malam tanpa henti dan berakhir dengan damai. Kedua bajak laut besar ini pun mengadakan pesta setelah pertempuran. Di sisi lain, Roger tidak menyangka kalau Oden dapat membaca tulisan yang terukir di batu poneglyph, di mana informasi untuk menuju pulau terakhir tersimpan. Roger pun memohon kepada Shirohige untuk meminjam Oden selama 1 tahun, karena Roger yakin jika Oden dapat mengantarnya untuk mencapai pulau terakhir yang dia impikan. Di atas kapal bajak laut Roger, Kapten Roger dan semua krunya terlihat sedang berpesta di atas kapal. Setelah itu, Oden melihat Roger sedang disuntikkan sesuatu oleh Crocus. Oden menanyakan kepada Crocus apakah Roger sedang kurang sehat. Crocus menjelaskan kalau Roger mengalami sakit keras dan sisa hidupnya hanya tinggal 1 tahun lagi. Roger pun hanya tertawa mendengar penjelasan dari Crocus itu. Wow, masa hidup yang terlalu singkat ya untuk orang sekuat Roger. Setelah itu, Roger, Oden, dan Relic melihat logpost untuk menentukan tujuan mereka selanjutnya. Logpost menunjukkan ke arah langit, dan Roger pun memutuskan kalau mereka akan menuju ke arah langit. Dengan menggunakan knock upstream, kapal Roger naik ke atas langit dengan dorongan air laut yang sangat besar dan kuat. Tiba-tiba, di atas langit, mereka menemukan sebuah pulau yang sangat indah. Pulau itu bernama Pulau Langit atau Skypiea. Oden dan kru lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kalau ada manusia yang bisa tinggal di langit. Di Pulau Langit, Roger dan krunya menemukan sebuah kotak emas yang bernama Sandora. Dalam kotak emas Sandora, banyak tersimpan misteri tentang sejarah yang sangat berharga. Salah satunya adalah lonceng agung Sandora. Roger dan krunya menemukan lokasi lonceng agung Sandora berada. Lonceng ini terbuat dari emas di seluruh sisinya, dan di bagian tengah lonceng Sandora ini terdapat sebuah batu poneglyph. Roger mengatakan kalau batu poneglyph ini sangat mudah ditemukan karena batu itu dapat mengeluarkan suara yang kuat di dalamnya. Ini membuktikan kalau Roger memiliki kekuatan yang sangat misterius yang dapat mendengar suara hati dari benda mati sekalipun. Setelah itu, Oden membaca tulisan yang ada di batu poneglyph dan mengartikannya kepada Roger. Batu itu bertuliskan tentang sebuah senjata yang bernama Poseidon. Roger meminta Oden untuk menuliskan sebuah pesan. Pesan itu berisi, "Aku telah tiba di sini dan aku akan memandu kalian hingga ke ujung dunia." Bajak laut Gold di Roger. Wow, inilah pesan Roger yang membuat Luffy makin semangat untuk mencapai pulau terakhir. Keren. Akhirnya, bajak laut Roger memutuskan untuk meninggalkan Pulau Langit dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah dari Pulau Langit, Roger telah memutuskan kalau tujuan mereka selanjutnya adalah ke pulau terakhir di Greenland. Tetapi untuk menuju ke sana, mereka membutuhkan 4 rod poneglyph
yang dapat menunjukkan titik koordinat di mana lokasi pulau terakhir itu berada. Oden mengatakan kalau di negeri asalnya, Wano, ada satu batu poneglyph, dan Nekomamushi mengatakan juga kalau di tempat asalnya memiliki satu poneglyph. Oden, Inu, dan Neko memberitahu Roger kalau poneglyph yang ada di tempat asal mereka berbeda dengan yang ada di Pulau Langit. Poneglyph yang mereka miliki berwarna merah. Sontak Roger pun kaget mendengar perkataan mereka bertiga, karena batu itu adalah Road Poneglyph yang selama ini dicari-cari oleh Roger. Butuh 4 batu Road Poneglyph untuk bisa mencapai pulau terakhir. 2 batu Road Poneglyph berada di Wano dan di Zou. 1 Road Poneglyph telah didapat Roger dengan menyalinnya secara paksa dari Charlotte Linlin atau Big Mom. Dan tersisa 1 batu Road Poneglyph lagi. Sepertinya Roger pun telah mengetahui di mana lokasi sisa Road Poneglyph itu berada. Kemudian Gapan memberitahu kalau terjadi masalah pada kapal Oro Jackson akibat dari perjalanan ke Pulau Langit sebelumnya. Roger memutuskan untuk menuju kota pembuat kapal, yaitu kota Water 7, untuk memperbaiki Oro Jackson. Di Water 7, Roger dan krunya bertemu dengan Tom, orang yang membuat kapal Oro Jackson yang sangat hebat itu. Di tempat yang sama, kita melihat Oden sedang berbicara dengan seorang anak. Anak itu enggak lain adalah Frankie sewaktu muda. Di sini, Oden berniat untuk mengajak Frankie untuk ikut bersama mereka. Tetapi, sepertinya Frankie enggak berminat untuk ikut bersama bajak laut. Tetapi, pada masa sekarang, sepertinya Frankie masih belum mengingat kalau dia sudah pernah bertemu dengan Oden waktu dia masih muda dulu. Selanjutnya, bajak laut Roger melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Pulau Manusia Ikan. Tiba-tiba, di bawah laut, Roger dan Oden mendengar suara misterius yang mengatakan, "Pemimpin kami akan segera lahir." Suara misterius ini hanya bisa didengar oleh Roger dan Oden saja. Kemungkinan suara misterius ini berasal dari Sea King yang ada di bawah laut. Akhirnya, Roger dan krunya tiba di Pulau Manusia Ikan dan bertemu dengan Neptune, Raja Kerajaan Ryugu. Raja Neptune mengantar Roger ke hutan laut untuk melihat poneglyph yang ada di Kerajaan Ryugu. Ternyata di sana ada 2 poneglyph. 1 poneglyph berisikan permintaan maaf dari orang bernama Joy Boy, dan yang satunya lagi adalah Road Poneglyph yang selama ini dicari-cari oleh Roger. Roger mengatakan kepada Neptune kalau poneglyph di Pulau Langit menyebutkan ada sebuah senjata kuno yang sangat kuat di kerajaan Ryugu ini. Senjata itu bernama Poseidon. Neptune menjelaskan sesuai ramalan dari Cernli kalau akan lahir seorang putri duyung yang dapat berbicara dengan Sea King, dan putri duyung yang akan lahir itu adalah anak dari Raja Neptune. Jadi bisa dibilang kalau senjata Poseidon itu bukanlah berupa benda, tetapi melainkan adalah seorang putri duyung. Menurut ramalan Cernli, putri duyung itu akan lahir 10 tahun dari sekarang. Kemudian, setelah berhasil menemukan 4 Road Poneglyph, bajak laut Roger meninggalkan kerajaan Ryugu dan melanjutkan petualangan mereka untuk menuju pulau terakhir. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini
agar kalian nggak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.